Shalom, salam jumpa bersama saya dalam program membagikan berkat kebenaran firman yang memberikan hidup yang kekal. Saudaraku, kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan firman. Kita berdoa. Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa biarlah anugerahkan kepada kami roh hikmat pengertian untuk mengerti kehendak Allah, sehingga dalam kami menjalani hidup kami terus memuliakan Tuhan. Berkati setiap pendengar kebenaran firman Tuhan ini, biarlah pengetahuan akan Allah semakin ditambahkan dan hidup kami semakin serupa dengan kehendak-Mu. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah saudaraku, kita akan membaca bagian dari kebenaran firman dari kitab Ibrani pasal yang ke-13 ayat 5 hingga 6. Janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kebenaran ini berbicara tentang Allah tidak akan meninggalkan kita sendirian. Allah tidak akan membiarkan kita jalan sendiri di dunia ini. Dan tentu kita harus yakin akan hal ini, pegang erat, supaya kita menjalani hidup ini dengan penuh pengharapan yang pasti. Pasal 13 ayat 5 dia katakan, janganlah kamu menjadi hamba uang, tapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Nah saudaraku, tentu ini bukan berarti kita tidak boleh bekerja, tentu tidak. Tetapi ini berbicara tentang bahwa kita harus mencukupkan diri kita dengan apa yang kita hasilkan dari kerja keras kita. Jangan sampai kita jadi hamba uang. Namun saudaraku, ada yang sangat miris terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu percaya kepada Allah, namun meletakkan hidup mereka di dunia ini, kepada hal-hal duniawi, kepada harta duniawi. Percaya kepada Tuhan, namun menaruh harapan mereka kepada harta duniawi. Mereka itu percaya, beribadah, dan mau mengabdi kepada Allah, tetapi mereka juga mengabdi kepada dunia ini. Dan hal itu membuat kehidupan sebagai orang percaya kepada Tuhan tidak ada bedanya dengan orang yang tidak percaya. Bahkan orang tidak percaya mungkin lebih bagus lagi hidupnya. Kenapa saudaraku? Karena jika demikian, maka kita seperti orang yang melakukan dua hal yang berlawanan. Ditarik dari kanan, ditarik dari kiri, akhirnya kita seperti jalan di tempat. Jalan di tempat. Itulah sebabnya Tuhan pernah berkata, kamu tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, sebab engkau akan mengindahkan yang satu dan mengabaikan yang lain. Dan itu banyak sekali terjadi. Sebuah ilustrasi yang mengatakan seorang anak yang sudah masuk di bangku SMA, dia tinggal dengan neneknya di sebuah desa. Dia punya ayah itu kaya raya pengusaha di luar negeri. Dan ayahnya sangat mengasihi anak itu. Waktu dia SMA, karena dia harus jalan kaki 1,5 kilometer harus dia pergi, ayahnya membelikan dia mobil. Nah, saudaraku, waktu ayahnya memberikan dia mobil, wah sukacita sekali anak itu, senang sekali, gembira sekali dengan mobil itu. Dan dia sangat suka dengan mobil itu. Tetapi saudaraku tahu, mobil itu dia taruh di garasi, dia simpan rapi-rapi, bagus-bagus, lap, bersih-bersih. Tidak pernah dia masukin di dalamnya, tidak pernah dia pakai untuk pergi ke sekolah, tidak pernah. Saking sayangnya itu mobil. Nah, begitu juga sebagian kehidupan orang yang percaya kepada Tuhan. Mereka takjub dengan Allah. Mereka terheran-heran dengan Tuhan. Mereka sangat
gentar melihat keajaiban Tuhan, mendengarkan firman, tetapi itu semua tidak mereka gunakan. Mereka tetap hidup dengan cara dunia ini. Mereka tetap menaruh harapan kepada harta dunia. Mereka tetap berpikir dengan pola pikir yang ada di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan ini berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau sendiri. Dan masih banyak orang yang percaya kepada Tuhan, bahkan takjub dengan Allah, tetapi mereka tidak hidup dengan ketakjuban mereka kepada Allah. Mereka tetap hidup dengan cara dunia ini. Jika kita masih demikian, maka sebenarnya kita adalah orang yang percaya yang paling malang. Bahkan kita adalah manusia yang paling malang di dunia ini. Semoga sharing kebenaran ini memberkati saudaraku, dan kita dapat mengambil langkah pasti. Bukan saja keyakinan yang pasti, tapi harus dengan langkah pasti. Tuhan Yesus memberkati. How great is our God.